Masjid Al-Aqsa sekarang ini sedang menjadi buah bibir masyarakat di seluruh dunia setelah polisi Israel kembali menyerang umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah. Kejadian tersebut pun kemudian menuai banyak protes dari berbagai belahan dunia. Sebab, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs yang suci bagi umat Muslim yang menyimpan sejarah yang sangat penting. Selain itu juga, Masjid Al-Aqsa ini pun pernah menjadi arah kiblat yang pertama bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia sebelum bergeser ke Mekah. Letak Masjid Al-Aqsa ini pun berada di kompleks Temple Mount atau Haram Al-Sharif di kota tua Yerusalem. Area ini pun yang juga dikenal dengan sebutan Kompleks Masjid Al-Aqsa itu kerap menjadi pusaran konflik antara negara Israel dan negara Palestina. Lantas, siapakah yang mendirikan Masjid Al-Aqsa? Tentang siapa pendirinya, ada sejumlah pendapat yang berbeda dari beberapa ulama. Ulama Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah. Akan tetapi, sebagian besar dari ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa tersebut adalah Nabi Adam AS yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim AS. Setelah Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Sulaiman AS membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang begitu besar, kuat, dan juga indah. Akan tetapi Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman AS roboh setelah 370 tahun akibat diserbu oleh bangsa Babilonia. Di sisi lain, ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa ini pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab setelah kedatangannya ke kota Yerusalem. Mengutip dari laporan Middle East Eye, Masjid Al-Aqsa mengalami banyak sekali renovasi dan juga perluasan. Hal tersebut termasuk pada saat era dinasti Umayyad, Abbasiyah, dan juga Kekaisaran Ottoman. Sementara itu, dilansir dari The Times of Israel, tentara Muslim awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Pada saat itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patriark Sophronius dan juga pemimpin dari gereja Kristen. Sophronius kemudian disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem walaupun banyak sekali pasukan Muslim yang mengepung kota tersebut. Namun ia hanya bersedia untuk menyerahkan Yerusalem apabila Umar bin Khattab datang. Setelah mendapatkan permintaan dan persyaratan tersebut, Umar bin Khattab pun akhirnya segera meninggalkan kota Madinah dan pergi sendirian menuju ke Yerusalem dengan satu keledai dan seorang asisten. Setibanya di kota Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut oleh Sophronius dan diajak berkeliling kota, termasuk gereja makam suci. Pada saat waktu salat tiba, Sophronius pun mengajak Umar bin Khattab untuk salat di dalam gereja, akan tetapi pemimpin Islam tersebut pun kemudian menolak. Umar bin Khattab bersikeras bahwa jika ia salat di gereja maka umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Artinya, tindakan ini bisa saja membuat situs suci umat Kristen terampas. Sebagai gantinya kemudian Umar bin Khattab akhirnya salat di luar gereja, yaitu di lokasi yang berada di sisi selatan Kompleks Al-Aqsa. Di tempat itulah kemudian Masjid Al-Aqsa pun dibangun. Pada mulanya, Masjid Al-Aqsa ini diberi nama Al-Qibli yang berarti Masjid Kiblat. Nama tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang dahulu pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia sebelum akhirnya kemudian bergeser ke Mekah. Setelah berdiri dengan tegak dan kokoh, Masjid Al-Aqsa pun kemudian mengalami serangkaian renovasi dan juga perluasan sepanjang sejarah berdirinya. Pada tahun 661 sampai 750 sebelum Masehi, dinasti Umayyah memperbaiki bangunan masjid tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, dan juga Kekaisaran Ottoman. Walaupun telah melalui berbagai macam renovasi dan juga pembangunan, masjid ini berdiri di Kompleks Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga terdapat Dome of the Rock dan juga tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Nabi Muhammad saat Isra Miraj atau perjalanan menuju langit ketujuh alias Sidratul Muntaha. Kemudian daripada itu tembok ratapan diyakini oleh umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan oleh Romawi.